Bek Inter Milan, Francesco Acerbi terus berlatih secara individu menjelang laga menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions. Menurut FC Internews, Acerbi mengalami cedera betis pada awal bulan ini saat Inter bertandang ke Roma. Oleh karena itu, Acerbi kemungkinan tidak akan pulih tepat waktu pada hari Selasa ketika menjamu Atletico di babak 16 besar UCL. Akan tetapi laporan menjelaskan bahwa Acerbi sudah kembali berlatih penuh bersama skuad Inter lainnya hari ini. Pemain berusia 35 tahun tersebut memang masih diragukan untuk tampil pada hari Selasa, namun sang pemain dipastikan pulih dan akan tersedia pada Minggu malam saat Inter bertandang ke Lecce di Liga Serie A. Sementara itu, gelandang Stefano Sensi masih harus absen dalam latihan hari ini untuk menjalani operasi akibat cedera pergelangan kaki. Sedangkan bek sayap Juan Cuadrado terus berlatih secara individu untuk pemulihannya setelah operasi tendon yang dijalaninya pada bulan Desember kemarin. Kiper Inter Milan, Yann Sommer merasa bahwa bermain di San Siro akan membuat seorang pemain merasakan merinding yang sangat kuat. Berbicara kepada outlet Swiss melalui FC Internews, Sommer memuji atmosfer yang luar biasa di Giuseppe Meazza dan juga menekankan rasa laparnya akan kesuksesan. Sommer benar-benar menjadikan Inter sebagai rumahnya sejak bergabung pada musim panas dari Bayern Munchen. Kiper asal Swiss tersebut telah mencatatkan 15 clean sheet di Serie A, dan juga telah membuktikan kemampuannya di Liga Champions sejauh musim ini. Di sini, di Italia, saya melihat semangat yang luar biasa dari para penggemar. Ujar Sommer seperti dilansir FC Internews. Sebelum tiba, saya tahu bahwa Inter adalah klub hebat yang kaya akan tradisi, dan jelas bagi saya bahwa San Siro itu sangat legendaris. Ketika saya bermain bersama Inter di depan stadion yang tiketnya terjual habis untuk pertama kalinya, maka itu adalah hal yang istimewa. Saya masih merasakan merinding yang luar biasa, terlebih lagi saat kami mengalahkan Juventus di San Siro dalam Derby d'Italia. Cinta dan perasaan serta intensitas yang Anda dapatkan dari para penggemar sungguh luar biasa dan hampir tak terbatas. Kemudian mengenai pendekatan tim, Sommer mengatakan bahwa tidak ada pertandingan yang mudah di Serie A. Semua tim terorganisir dengan sangat baik dan ada banyak detail yang harus diperhatikan. Tetapi pelatih Simone Inzaghi tidak menyia-nyiakan peluang apapun sehingga kami memiliki ruang untuk menjadi kreatif dalam mengikuti pedoman dan taktiknya. Tutup mantan kiper Bayern Munchen tersebut. Pemilik Inter Milan, Suning Group telah mengidentifikasi dana asal Amerika yang berpotensi membiayai kembali hutang mereka ke Oaktree Capital. Menurut Sport Mediaset, sudah dipastikan bahwa beberapa bulan ke depan akan menjadi periode krusial terkait masa depan Suning di Inter. Perusahaan asal Tiongkok tersebut mengambil pinjaman yang cukup besar dari Oaktree dan menjadikan klub sebagai jaminan. Oleh karena itu, jika Suning tidak mampu membayar pada bulan Mei mendatang, maka kendali klub secara teoritis akan jatuh ke tangan Oaktree atau mereka harus menjual klub. Namun Suning selalu mengindikasikan bahwa preferensi mereka adalah membiayai kembali hutang tersebut kepada Oaktree. Laporan menjelaskan bahwa Presiden Stephen Zhang telah mengidentifikasi kandidat potensial yang kuat. Dana yang berbasis di Amerika yang tidak disebutkan namanya telah menunjukkan minat dan bersedia membiayai kembali hutang Suning dengan tingkat bunga 15%. Jika hal tersebut benar terjadi, maka Suning dapat menghabiskan waktu 3 bulan ke depan untuk menyelesaikan pembiayaan kembali hutang mereka kepada Oaktree Capital. Dengan demikian, Stephen Zhang akan tetap menjadi presiden Inter di masa mendatang. Inter Milan harus tetap rendah hati meskipun mereka telah unggul jauh dalam perburuan gelar Serie A musim ini. Menurut FC Internews, Nerazzurri semakin nyaman di puncak klasemen, terlebih lagi ketika Juventus selaku rival langsung mereka telah tertahan di tangan Hellas Verona di laga kemarin. Sementara itu, AC Milan yang berpeluang menyalip Bianconeri dan menempel Inter, justru harus terbantai di kandang Monza malam tadi. Meski demikian, pasukan Simone Inzaghi diharapkan untuk tetap menjaga fokus mereka dari laga ke laga selama sisa musim ini. Unggul 9 poin di puncak klasemen dengan 1 pertandingan tersisa merupakan hal yang menguntungkan bagi La Beneamata. Namun Inter masih memiliki 14 pertandingan lagi untuk dijalani, dan kesenjangan yang mereka nikmati di puncak klasemen bisa saja menguap dalam waktu 2 atau 3 minggu ke depan. Hal serupa telah terjadi pada Inter di bawah asuhan Simone Inzaghi setidaknya sampai batas tertentu. Nerazzurri sempat menikmati posisi terdepan di puncak klasemen selama musim 2021-2022 sebelum menghadapi periode yang sangat buruk.
Akan tetapi di saat yang sama, Inter kali ini tampak menjadi sesuatu yang berbeda, di mana sepak bola yang dihasilkan pasukan Inzaghi berada pada level yang baru. Maka dari itu, jika Inter bisa tetap rendah hati dan terus bekerja keras seperti yang mereka lakukan sepanjang musim, maka bukan tidak mungkin Inter menyegel bintang emas kedua mereka sebelum pekan terakhir. Jurnalis Italia, Stefano De Grandis menilai bahwa Inter bukanlah tim underdog di Liga Champions musim ini. Berbicara kepada Sky Sport Italia, De Grandis mengulas tentang Inter menjelang pertandingan menghadapi Atletico Madrid pada hari Selasa di Giuseppe Meazza. Menurut saya, lini tengah Inter terdiri dari 3 pemain yang bertipe nomor 10, dan sepertinya Davide Fratesi tidak akan dimainkan oleh Inzaghi. Masalahnya tahun ini adalah Inter bukan lagi tim underdog dikarenakan mereka merupakan runner-up di Eropa. Nerazzurri juga sedang mendominasi di Serie A, sehingga akan ada sedikit tekanan dan perhatian terhadap mereka dibandingkan musim lalu. Ujar jurnalis Italia tersebut. Seperti diketahui, Inter akan bermain pada hari Rabu dini hari menghadapi wakil Spanyol Atletico Madrid yang baru saja melibas Las Palmas dengan skor 5-0, meskipun Colchoneros mencadangkan sebagian besar pemain kunci mereka. Inter Milan dipastikan telah mendapatkan gelandang Napoli Piotr Zielinski dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Seperti diketahui, Zielinski telah merampungkan tes medisnya dengan Inter menjelang kepindahannya ke Stadion Giuseppe Meazza. Sang gelandang hanya menunggu kontraknya berakhir di Napoli sebelum resmi diumumkan sebagai pemain baru Inter. Nerazzurri telah memberitahu Napoli tentang kesepakatan mereka dengan Zielinski, dan mereka berniat untuk mengontrak pemain internasional Polandia itu ketika kontraknya saat ini berakhir. Akan tetapi Inter tetap harus merogoh kocek mereka untuk membayar komisi agennya meskipun sang gelandang didatangkan dengan status bebas transfer. Laporan Calcio Mercato menyebutkan bahwa Inter harus membayar komisi agen Zielinski yang jumlahnya tidak kecil, yakni sebesar 4 juta euro atau setara dengan 67 miliar rupiah. Selain itu, Zielinski akan dikontrak Inter dengan durasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan selama setahun dan akan memperoleh gaji sebesar 4 juta euro per musim. Miliarder asal Finlandia, Thomas Ziliakus telah mengajukan tawaran resmi senilai 1,2 miliar pound untuk membeli Inter dari Suning Group. Menurut media Inggris Manchester Evening News melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa perusahaan Finlandia tersebut didukung oleh perusahaan investasinya yang sebagian besar terdiri dari investor dari Amerika. Seperti diketahui, masa depan kepemilikan Inter telah menjadi topik banyak spekulasi dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini disebabkan oleh semakin dekatnya batas waktu pembayaran kembali hutang Suning kepada Oaktree yang akan jatuh tempo pada bulan Mei mendatang. Jika Suning tidak dapat membayar kembali pinjaman tersebut termasuk bunganya, maka kendali atas klub akan berpindah ke tangan Oaktree Capital. Artinya, Suning memiliki 2 opsi realistis lainnya untuk saat ini yang salah satunya adalah membiayai kembali pinjaman Oaktree, sesuatu yang telah diindikasikan ingin dilakukan oleh Suning saat ini. Namun pilihan lainnya adalah menjual klub dengan sesegera mungkin. Laporan menjelaskan bahwa Ziliakus sudah memberikan tawaran signifikan kepada Suning dengan nilai total akan mencapai sekitar 1,2 miliar pound atau setara dengan sekitar 1,4 miliar euro. Mengingat Suning dikabarkan menginginkan tawaran minimal 1 miliar euro, maka tawaran Ziliakus berpotensi memenuhi penilaian mereka. Laporan mencatat bahwa seluruh fokus Ziliakus ada pada Inter dan pasar sepak bola Italia. Dengan demikian, sekarang hanya tinggal menunggu apakah Suning akan menerima tawaran Ziliakus atau tidak. Bek sayap Inter Milan, Tajon Buchanan menunjukkan beberapa performa awal dalam debutnya ketika menghadapi Salernitana kemarin. Menurut Le Interista melalui FC Internews, rating pemain memuji Buchanan karena telah berusaha menampilkan kualitasnya meskipun Inter telah unggul telak di laga tersebut. Debut Buchanan untuk Inter memang tidak berjalan sesuai ekspektasi banyak orang, mengingat sang pemain baru diturunkan sebulan setelah kedatangannya di bulan Januari. Namun Buchanan langsung menunjukkan keserbagunaannya saat diberi kepercayaan oleh pelatih Simone Inzaghi untuk mengisi peran di sayap kiri. Pemain asal Kanada tersebut memberikan demonstrasi yang jelas tentang apa yang bisa ia berikan untuk La Beneamata. Mantan pemain klub Brugge itu bahkan nyaris mendapatkan penalti di penghujung pertandingan dengan aksi pertamanya saat dimainkan.
Fans Inter pun berharap ini hanyalah ancaman kecil yang baru dihadirkan Buchanan ke lapangan. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez resmi mengungguli Mauro Icardi dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub. Menurut FC Internews, yang juga mencatat bahwa pemain Argentina itu masih terpaut 8 gol dari legenda Inter, Istvan Neres. Lautaro mencetak gol ke-20-nya musim ini di Serie A pada laga kemarin dan mencatatkan 22 gol di semua kompetisi, termasuk 2 golnya di Liga Champions. Sang striker juga telah mencetak minimal 20 gol dalam 3 musim terakhir bersama La Beneamata. El Toro memang belum memecahkan rekor gol pribadinya dalam satu musim, namun dirinya berada di jalur yang tepat untuk melakukannya dalam beberapa bulan ke depan. Selain itu, gol yang dicetak Lautaro kemarin juga penting dalam konteks total sejarahnya selama berseragam Inter. Pemain asal Argentina itu kini telah mencetak 125 gol sejak bergabung dengan Inter pada musim panas 2018. Artinya, El Toro saat ini sudah mengungguli torehan yang dicatatkan Mauro Icardi selama memperkuat Inter yakni dengan 124 gol. Sementara itu, Lautaro kini tertinggal 8 gol dari striker asal Hungaria Istvan Neres. Legenda Inter tersebut berada di urutan ke-7 dengan mengoleksi total 133 gol selama berada di klub antara tahun 1948 dan 1955. Oleh karena itu, Lautaro akan memiliki peluang yang lebih masuk akal untuk mengejar atau bahkan melampaui torehan Istvan Neres selama sisa musim ini. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella siap menandatangani kontrak baru setelah menolak pindah ke Manchester City pada musim panas lalu. Menurut Gazzetta dello Sport, Nerazzurri sudah mencapai kesepakatan dengan rombongan Barella usai pertemuan di Lisbon dan kemudian di Riyadh, Arab Saudi. Perjanjian baru tersebut akan berlaku hingga Juni 2029 dan waktu pengumuman resminya akan bergantung pada Presiden Stephen Zhang. Terlebih lagi laporan menjelaskan bagaimana manajemen menemukan cara baru untuk memberi penghargaan kepada sang gelandang. Barella akan menerima bonus tambahan berdasarkan hasil klub di Liga Champions dan Piala Dunia antar klub 2025. Barella dan Kapten Lautaro Martinez sama-sama akan mendapat manfaat dari metode tersebut. Dengan demikian, laporan memperkirakan gaji Barella bisa mencapai 7 juta euro per musim menyusul penambahan bonus tersebut. Dalam catatan lain, laporan mengungkapkan bagaimana Man City melancarkan serangan gencar terhadap Barella pada akhir Agustus lalu. Juara bertahan Eropa itu berharap bisa mendaratkan Barella ke Inggris, namun Inter dan sang pemain sama-sama menutup pintu terhadap tawaran tersebut. Kedua pihak sangat ingin memperpanjang kerjasama mereka yang akan dimahkotai dengan kesepakatan jangka panjang yang baru. Barella sudah berkontribusi dengan 2 gol dan 5 assist dalam 22 penampilan di Serie A sejauh musim ini. Pemain asal Italia tersebut tetap menjadi starter reguler dalam formasi Inzaghi meskipun ada persaingan yang ketat di lini tengah.